Jadi bukan berarti ini tidak cocok atau tidak cocok dengan mapel, tidak. Bagaimana caranya di setiap pertemuan itu siswa kita semuanya akomodir untuk mereka belajar. Bagaimana Pak John? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Sudah agak paham. Ya. Jadi Bapak, saya ulangkan sekali lagi, ini bukan berkaitan mapel apa yang cocok ya, tetapi bagaimana cara Bapak Ibu menyajikan mempersiapkan materinya, menyajikan materinya dan mengevaluasi hasil Bapak Ibu mengajar tadi. Nah, bentuknya ini dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda-beda di dalam satu waktu. Bukan pula, tetapi nanti misalkan kayak tadi. Misalkan coba Pak John dengan Pak Donatus tadi. Seandainya saya bilang gini, karena Bapak tadi kinestetik, Pak Donatus tadi dengan audio misalkan. Tetapi ketika pelaksanaan di lapangannya, misalkan pas di kelas saya bilang, Pak John, itu praktek di situ ya. Terus Pak Donatus, Bapak dengar ini, kira-kira enak enggak Bapak nerimanya? Dibanding, satu lagi alternatif saya. Oke, Pak John dan Pak Donatus, ini Bapak sudah siapkan materi, ada 2 bentuk nih, tapi isinya sama. Satunya video atau suara, satunya mau praktek, ada gambar prakteknya. Nah, silahkan Pak John atau Pak Donatus yang pilih mau yang mana satu. Lebih enak mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Betul. Jadi belum tentu Pak Donatus itu yang Donatus dengan audio itu merasa selalu belajar itu enggak. Boleh saja dia nanti ternyata dia berubah gaya belajar. Karena gini Bapak Ibu, gaya belajar ini memaksimalkan si pembelajar untuk mencapai tujuan, memahami itu materi lebih kurang 80 sampai misalkan 70 sampai 80%. Kalau sesuai gayanya gitu kan. Sedangkan kalau Bapak Ibu bukan berarti misalkan Pak John tadi kinestetik, praktek. Kalau tidak praktek Bapak John maka tidak paham. Bukan berarti Pak John tidak paham. Pak John dengan diajarkan begini saja, mendengarkan begini, audio begini, Pak John bisa paham. Cuma tidak semaksimal dengan Pak John praktek. Oke, dan juga Pak John tadi hobinya praktek, ternyata bisa setelah Pak John coba-coba yang gaya belajarnya Pak Donatus tadi, oh ternyata enak ya. Akhirnya Pak John berpindah gaya belajarnya. Jadi itu sesuai dengan ketertarikannya. Oke ya, itu maksudnya Bapak Ibu, diferensiasi bukan berarti kita mengkotak-kotakkan. Coba kalau misalkan Pak John yang itu ya, yang ini jangan. Justru Pak John yang penasaran bukan yang saya kasih, yang saya jangankan tadi. Oke, paham ya? Konsepnya diferensiasi itu bukan kita mengkotak-kotakkan, tetapi kita menyediakan pilihan kepada siswa kita, Bapak Ibu. Pilihan materi dengan tujuan yang sama, pilihan cara belajar, ya, terus pilihan cara mengevaluasinya. Bagaimana? Ya, Pak. Jelas. Jadi kalau saya boleh sederhanakan Bapak Ibu semua, differentiated maksudnya itu kita memberikan alternatif pilihan kepada siswa kita untuk mencapai itu tujuan pembelajaran. Oke, Pak. Ini contohnya ada